sunnatul tawaf itu afdalnya di belakang makam Ibrahim. Cuma sulit. Kenapa? Ya Ka'bah itu hampir 24 jam orang itu bakal tawaf. Karena orang yang baru nyampe nya jam 1 malam, jam 12 malam pakai kain ihram itu nggak bisa tahallul kalau belum tawaf, belum sa'i, kalau belum selesai umrohnya, kalau belum tahallul. Maka hampir 24 jam. Cuma memang ada waktu-waktu singkat. Jadi kemungkinan untuk bisa sholat pas di belakang makam Ibrahim itu kecil, karena itu memang tempat orang nggak sedikit yang ketendang, ya orang nggak kelihatan juga kadang di depan itu siapa. Kalau sholat dalam keadaan yang tidak nyaman. Jadi setelah di belakang persis di belakangnya, artinya yang sejajar dengan makam Ibrahim. Jadi kita naik itu kalau kamu Masjidil Haram dari Ka'bah itu naik ke atas, naik tangganya. Di belakang persis yang sejajar dengan makam Ibrahim, afdalnya sih. Dan sholat sunnah tawaf ini waktunya sampai kita meninggal. Jadi kalau ada yang pernah tawaf beberapa kali tawaf nggak sholat sunnah tawaf, masih disunahkan sampai kita meninggal. Jadi waktunya itu nggak habis. Pulang ke Indonesia mau sholat sunnah tawaf boleh. Dan ini sholat sunnah yang afdal, yang paling afdal termasuk setelah sholat duha. Baik. Surahnya sama, kuliah al-kafirun sama al-ikhlas. Di rakaat pertama, di rakaat kedua. Baik. Dua-dua surat ini menunjukkan kepada tauhid ya. Dan ini cocok untuk dibaca di surat Sunnatul Tawaf karena kaum musyrikin pada saat itu melakukan kemusyrikan di depan Ka'bah ya. Kita katakan tadi mereka menyembah patung-patung itu. Baik. Setelah sholat Sunnatul Tawaf yang afdal adalah sholat Sunnatul Ihram. Sholat Sunnatul Ihram. Sholat sunnatul ihram ini sholat yang sunnah dilakukan sebelum kita ihram. Ihram itu niat dukhul fil nusuk, niat haji atau umroh. Kalau sholat kan ada niat sholat, termasuk rukun daripada sholat. Umroh itu salah satu rukunnya adalah niat. Cuma kalau di dalam zakat disebutnya niat, dalam sholat disebutnya niat, puasa niat, di dalam wudhu disebut niat wudhu. Cuman kalau di dalam haji dan umroh namanya ihram. Kalian itu niat haji, niat umroh. Niatnya nawaitul hajja wa umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niatnya. Nah sebelum kita menghadirkan niat ini di dalam hati, disunahkan melafazkannya. Disunahkan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnatul ihram. Sholat sunnatul ihram ini termasuk sholat yang sababnya mutaakhir. Karena ada sholat yang sababnya mutaqaddim, sebabnya dulu baru sholat. Ini enggak, sholat dulu baru sebabnya yang menyebabkan disunahkan sholat ini, disyariatkan sholat ini datangnya belakangan. Makanya disebut sholat yang sababnya mutaakhir dari pelaksanaan sholat. Jadi sholat dulu baru ihram, baru niat. Sholat dulu baru niat. Ini sholat sunnatul ihram adalah termasuk sunnah yang dianjurkan ketika ihram. Cuma nggak wajib. Nggak wajib. Jadi kalau kita yang dari Madinah, ada nama tempat Bi'ir Ali, ini namanya miqat. Miqat itu miqat makani.
tempat-tempat yang nggak boleh kita melintasi tempat tersebut sebelum berniat untuk haji atau umroh, termasuk tergantung tujuan kita. Kalau kita melintasi tempat tersebut tanpa niat, niatnya di tengah-tengah jalan baru kita niat, maka kita berdosa dan wajib bayar namanya dam atau kafarah, yang bagian daripada muharramatul ihram. Wajib bayar. Potong 1 ekor kambing, atau beli makan 6 orang miskin, atau puasa 10 hari, 7 hari di Mekah, 3 hari itu ketika pulang. Yang ekonomi lemah biasanya puasa. Nah, nggak banyak yang kambing, lumayan 1 ekor kambing. Kecuali dia balik lagi, ambil niat, dia niat. Kalau kita sudah di Mekah, udah sekali kan masuk Mekah, itu langsung kita ambil ibadah umrohnya. Tadi kan udah masuk itu niat. Tinggal rukunnya itu tawaf, sa'i, sama tahallul. Tahallul itu bisa motong, bisa juga gundul. Kalau untuk laki-laki, kalau perempuan motong aja yang disunahkan, taksir. Yang paling afdal itu botak. Kecuali kalau dia masih mau umroh lagi, maka umroh yang terakhir baru dia disunahkan botak. Karena kalau dia langsung botak, umroh yang selanjutnya gimana nggak punya rambut? Tahallulnya gimana? Tahallulnya ya udah kayak orang wudhu, dia nggak punya tangan. Tangannya gimana? Yang nggak dibasuh kan? Tangannya kan nggak ada. Itu juga kalau nggak punya kaki. Kalau nggak punya kepala, ya nggak mungkin. Maksudnya kalau nggak mungkin ya nggak, wajah juga nggak ada mas. Nah itu cuma disunahkan dia menjalankan silet di kepalanya. Ya hati-hati aja lecetnya. Disunahkan itu, cuma nggak wajib karena nggak punya rambut. Nah, makanya dianjurkan terakhirnya. Baik, makanya itu dari perjalanan dari Madinah ke Mekah itu lumayan. Makanya enaknya ambil mikotnya itu pagi-pagi, sampai Mekah siang. Itu bongkar muatan karena bus itu kalau mau masuk ke hotel itu tunggu waktu udah dibuka jalan, karena jalan itu 30 menit sebelum sholat udah ditutup. Jadi nunggu dulu bus. Terus bongkar barang itu bisa berjam-jam sampai semua jemaah ini udah masukin barangnya ke kamar hotelnya, baru turun gitu. Hotel bintang 5 di pelataran kita. Bintang 4 agak jauh dikit. Bintang 3 kita naik gunung, lumayan. Turun lagi agak lama. Nah ini yang biasanya setelah tahallul dia demam dulu sehari ya. Habis itu baru bisa ibadah lagi. Karena capek memang, sampai butuh energi. Ini baru umroh, bayangin haji. Dan kita ibadahnya lah. Cuman subhanallah, semua orang yang punya puasa, orang yang tua kadang istrinya terima di sana, yang muda malah agak luar biasa. Baik. Nah, sholat sunnatul ihram ini bukan rangkaian wajib daripada ibadah yang wajib dari rangkaian ibadah haji dan umrah. Nah, kalau kita sudah tawaf sekali, mau tawaf lagi dari Mekah, nggak perlu kita ambilnya ke BR Ali, itu 6 jam ke BR. Jadi kalau sudah domisili di Mekah, alias sudah pernah umrah sekali, ngambil mikotnya dari mikot yang terdekat itu. Yang paling terdekat itu Tan'im, sekitar 6 kilo dari kota Mekah. Ya. Dan di keluar dari pelataran, di jalan itu udah banyak taksi yang menuju sana ya. Nah kalau mau cepat, kita keluar dari Mekah ke Tan'im, sudah masuk ke tanah halal. Kalau sebelum Tan'im itu namanya tanah haram. Paling dekatnya tanah halal itu udah bisa kita niat. Jadi keluar dulu ke tanah halal. Habis itu pesan taksi bisa bolak balik. Kalau kita sholat sunnatul ihram sama rombongan ramai lama.
mungkin taksi minta tambahan. Kalau nggak mau sunnatul ihram nggak apa-apa, langsung habis hari ini ambil niat, sudah niat semua, ngomong sama tukang taksinya, balik lagi taksinya mau orang India, mau orang Arab, mau orang Bengal, semua dan ngerti bahasa Indonesia rata-rata ya. Langsung bayar sekalian. Artinya kan mesti rata-rata orang turun ambil ihram, karena ya salat sunnatul ihram kan pahalanya lumayan ya. Cuman kalau di tanah Arab nggak berlipat ganda pahala, sama aja. Kalau di tanah halal ya, kalau di tanah haram beda. Yang berdua masih hilal karena berlipat ganda pahala. Yang pastinya kalau di Masjidil Haram baru berlipat ganda pahala yang 100.000 kali lipat. Yang mutlaknya di sholat, cuma dibiaskan di ibadah yang lain. Baik, itu udah bisa. Baik. Sholat sunnatul ihram tadi sababnya mutaakhir. Yang mau kita jelaskan, sholat sunnah yang sabab mutaakhir itu termasuk sholat yang diharamkan dikerjakan